Bab 1051, Komandan Dragon telah lumpuh, aku telah lumpuh. Aku telah lumpuh, rasa putus asa yang mendalam melanda. Kok, kamu sudah bangun? Itu bagus sekali. Lone Wolf membuka pintu dan mendobrak masuk. Recha tidak sabar untuk bertanya, Lone Wolf, apa yang terjadi dengan tubuhku? Mengapa aku tidak bisa bergerak? Lone Wolf berpikir sejenak dan berkata, ini kamu terlalu lemah sekarang, jadi itu wajar jika tangan dan kakimu lemah. Tunggu kamu sembuh. Recha memarahinya, katakan yang sebenarnya, ini adalah perintah. Lone Wolf mengerutkan kening. Baiklah, Kak, dokter di kabin serigala bilang sistem sarafmu telah terkikis dan dirusak oleh racun. Kamu tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhmu kecuali kepalamu. Tapi jangan khawatir, mulai sekarang, aku akan menjadi tangan dan kakimu. Hayes, Recha menghela nafas dalam-dalam, melihat Recha begitu putus asa, mata Lone Wolf menjadi merah. Kok, aku akan membalas dendam untukmu sekarang, Istana Raja Bloody harus dihancurkan. Berhenti, Recha berkata, apakah kamu tahu di mana pangkalan Istana Raja Bloody? Lone Wolf tercengang, ya, dia bahkan tidak tahu di mana orang-orang Istana Raja Bloody, bagaimana dia bisa membalas dendam. Recha, lupakan saja, bawa aku pulang dulu, masalah Istana Raja Bloody, kita harus pertimbangkan baik-baik sebelum mengambil keputusan. Lone Wolf sedikit khawatir, kok, sekarang kamu terluka parah, Istana Raja Bloody pasti akan mengambil kesempatan ini untuk melukaimu lagi. Kamu akan berada dalam bahaya jika kamu pulang tanpa ada orang yang melindungimu. Kenapa kamu tidak tinggal di kabin serigala untuk berobat? Recha menggelengkan kepalanya, tidak perlu, bawa aku pulang, aku tidak ingin Tokia khawatir. Baiklah, Lone Wolf tidak punya pilihan selain mengirim Recha pulang. Ketika Tokia dan yang lainnya melihat situasi tragis Recha, mereka hampir frustrasi. Baru saja menikah, dan Recha segera lumpuh, ini adalah hal yang paling menyakitkan di dunia. Setelah kesedihan singkat, Tokia menghibur Recha dan berkata, Recha, jangan khawatir, aku adalah istrimu sekarang, dan aku akan menjagamu selamanya. Recha mengangguk, Tokia, aku sedikit lelah dan ingin istirahat. Kamu bawa aku kembali untuk istirahat, baik, demi keselamatan Recha, Lone Wolf ingin tinggal untuk melindungi Recha. Namun, pada malam hari, Lone Wolf tiba-tiba menerima panggilan. Ekspresi Lone Wolf segera menjadi suram. Recha bertanya, Lone Wolf, apa yang terjadi? Lone Wolf menggertakkan giginya dan berkata, ibuku baru saja meneleponku, dan mengatakan bahwa dia sepertinya sedang diawasi. Recha, kenapa kamu tercengang di sini? Cepat pulang untuk melihatnya. Lone Wolf sedikit dilema, tapi aku curiga Istana Raja Bloody yang melakukan semua ini. Istana Raja Bloody ingin menggunakan trik ini untuk menjauhkan aku darimu, sehingga mereka bisa menyerangmu. Recha, jangan khawatir, aku telah mengatur orang untuk melindungiku dalam kegelapan. Kamu pulang saja, aku baik-baik saja. Lone Wolf masih sangat khawatir, tetapi pada akhirnya, di bawah paksaan mereka, Lone Wolf hanya bisa pergi. Malam yang sepi, bulan dan bintang bersinar. Recha dan Tokia sama-sama tertidur. Untuk menjaga Recha, Tokia tidak tidur dengan nyenyak. Bunyi pintu terbuka telah membangunkan Tokia. Tokia duduk dengan mengantuk. Siapa itu? Di pintu, 5 pria kuat dengan pakaian merah berjalan masuk, 5 bunga plum disulam di bahu mereka. Mereka adalah anggota Istana Raja Bloody. Tokia terkejut. Siapa kalian? Siapa yang membiarkan kalian masuk? Para anggota Istana Raja Bloody sating memandang dan melakukan kontak mata. Setelah itu, mereka berlima segera dibagi menjadi 2 kelompok, masing-masing membunuh Recha dan Tokia. Bab 1052, Membunuh. Melihat bahwa pihak lain akan bergegas maju, Tokia berteriak, tolong, tolong. Shoot, 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 beberapa jarum perak tiba-tiba melesat keluar, menusuk paha kelima anggota Istana Raja Bloody tersebut. Kelima orang itu tiba-tiba merasa paha mereka mati rasa, seolah-olah diisi dengan semen, dan mereka tidak bisa bergerak. Apa yang terjadi? Kelimanya terkejut dan melihat sekeliling dengan waspada.
Tokia adalah orang biasa, Reca juga telah lumpuh, tidak ada satupun dari mereka bisa menyerang dengan jarum perak. Pasti ada musuh lain yang bersembunyi di ruangan ini. Namun, ruangan ini sangat jelas tidak ada tempat untuk menyembunyikan orang. Kalau begitu, sekarang hanya ada satu penjelasan, Reca yang melepaskan jarum perak. Reca tidak lumpuh sama sekali, mereka menatap Reca dengan ngeri. Reca menatap mereka dengan sinis, tatapan itu seperti melihat badut yang sedang melompat. Benar saja, mungkin ada penipuan, wajah kelima orang itu menjadi pucat, mereka ingin berbalik dan pergi. Namun, kaki mereka lumpuh oleh jarum perak, mereka tidak bisa bergerak sama sekali, dan jatuh ke tanah secara bersamaan. Aura yang kuat tiba-tiba menekan mereka hampir tidak bisa bernapas karena tekanan tersebut. Kelima orang itu menoleh ke belakang dengan kaget, mereka yang awalnya lumpuh di ranjang rumah sakit, berdiri sekarang. Reca berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah, langkah-langkahnya nyaring dan kuat, seperti malaikat maut yang turun, penuh dengan niat membunuh. Mampus, kelima anggota istana Raja Blodi menutup mata mereka dengan putus asa. Mereka tidak pernah menduga bahwa Reca benar-benar memecahkan racun 7 jarum deadly. Tokia menatap Reca dengan tercengang, "Reca, kamu bisa berdiri." Reca berkata dengan nada bersalah, "Tokia, maaf, aku terpaksa menipumu. Mereka adalah musuh Clarity, dan aku harus berpura-pura lumpuh untuk memancing mereka keluar." Racun 7 jarum deadly telah disembuhkan dengan Red Bat. Alasan mengapa Reca terus berpura-pura lumpuh adalah untuk memancing orang-orang dari istana Raja Blodi. Dengan cara ini, Reca bisa mengikuti petunjuk, menemukan markas istana Raja Blodi, dan kemudian memusnahkannya sekaligus. Tokia menarik napas dalam-dalam, kemudian matanya penuh dengan air mata. "Reca, kamu tidak perlu menjelaskannya padaku, aku mengerti kamu. Bagus sekali, kamu bisa berdiri, aku masih punya banyak tempat yang ingin aku kunjungi, aku ingin kamu pergi bersamaku." "Ya, jangan khawatir," Reca tersenyum dan berkata, "setelah aku selesaikan masalah-masalah ini, aku akan menemanimu bepergian. Tokia, kamu tinggal di rumah ayah dan ibu dulu, aku akan menangani mereka." Tokia mengkhawatirkan keselamatan Reca dan ingin bersamanya. Namun, di bawah bujukan Reca, Tokia hanya bisa setuju untuk pergi. "Reca, kamu harus baik-baik saja," Tokia mengingatkannya lagi dan lagi. "Ya, jangan khawatir." Tatapan Reca jatuh pada anggota istana Raja Blodi lagi. Pada saat ini, kelima orang itu gemetar seperti tikus yang menjadi sasaran kucing. "Reca, kalian tahu identitasku, kan?" Kelima orang itu berkata dengan suara gemetar, "Aku tahu." "Tahu, kamu adalah Komandan Dragon." "Reca, orang yang membunuh Komandan Dragon, seluruh keluarganya akan dibunuh." "Apakah kalian ingin seluruh keluarga kalian dibunuh?" "Seluruh keluarga akan dibunuh." Otak kelima orang itu hampir meledak di tempat. Seseorang memohon dengan getir, Kami rela mati untuk menebus dosa-dosa kami. Mohon Komandan Dragon untuk mengampuni keluarga kami." Reca menarik napas dalam-dalam, "Kalian ingin aku ampuni kalian, ya? Boleh, katakan padaku, di mana markas istana Raja Blodi dan Dewa Perang Kunlun yang sebenarnya?" Kelimanya tertegun sejenak. "Dewa Perang Kunlun yang sebenarnya? Apa maksudmu? Bagaimana kami tahu di mana dia?" Melihat ekspresi mereka, sepertinya mereka tidak berbohong. Mungkin otoritas mereka terlalu rendah, sehingga mereka tidak memenuhi syarat untuk mengetahui bahwa pemimpin mereka, Raja Blodi, berpura-pura menjadi Dewa Perang Kunlun. Bab 1053, Markas Rahasia Istana Raja Blodi. Reca melanjutkan, "Kalau begitu, bawa aku ke markas Istana Raja Blodi, aku bisa ampuni kalian." Wajah kelima orang itu tampak sangat serius, Komandan Dragon itu berbahaya. Jika membawa Komandan Dragon ke Istana Raja Blodi, maka Istana Raja Blodi akan hancur. Kesetiaan mereka terhadap Istana Raja Blodi telah terukir di tulang mereka, dan mereka tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. "Jangan bermimpi," mereka menolak. "Reca, kalau begitu,
aku hanya bisa membunuh seluruh keluarga kalian. Pemimpin tim adalah orang barat berambut pirang, dia mencibir, jika kamu ingin membunuh seluruh keluarga kami, maka kamu harus tahu identitas kami terlebih dahulu. Sayang sekali, diperkirakan kamu tidak akan bisa mengetahuinya. Saudara-saudara, ayo tunjukkan wajah kita, orang barat berambut pirang itu melepaskan topengnya. 4 orang lainnya juga melakukan hal yang sama. Hayes. Ketika melihat wajah mereka, Recha tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Wajah mereka sepertinya telah dibakar oleh asam sulfat yang pekat. Mereka sudah tidak ada wajah, itu hanya segumpal daging. Tidak mungkin untuk mengenali penampilan aslinya. Orang barat berambut pirang itu mencibir, kamu langsung bunuh kami saja. Recha menggelengkan kepalanya, penampilan bisa diubah, tetapi gen tidak bisa diubah. Ayo keluar. Begitu suara Recha jatuh, pintu dapur didorong terbuka. Beberapa peneliti berjas putih keluar, mereka juga membawa alat. Peneliti itu berjalan ke sisi Recha, meletakkan kotak, dan memberi hormat kepada Recha, Komandan Dragon, tolong beri kami instruksi. Recha, deteksi DNA mereka dan bandingkan di database Clarity untuk menemukan identitas mereka, kemudian bunuh seluruh keluarganya. Baik, para peneliti mulai melakukan tes darah. 5 anggota Istana Raja Bloody itu sudah hampir frustrasi. Sekarang mereka benar-benar didorong ke jalan buntu, mereka tidak bisa bertahan hidup dan juga tidak bisa mati. Mereka percaya bahwa, jika mereka tidak bekerja sama dengan Recha, maka mereka akan mati, dan seluruh keluarganya akan benar-benar dibunuh. Orang barat berambut pirang itu menggertakkan giginya dan berkata, aku akan bekerja sama denganmu. Aku bersedia untuk membawamu ke markas Istana Raja Bloody. Segera setelah pemimpin setuju, pertahanan psikologis orang-orang lainnya juga runtuh, dan mereka semua setuju. Recha melirik ke-5 orang itu, dan akhirnya menunjuk ke salah satu dari mereka yang ukuran badannya kira-kira sama dengan dirinya, lalu berkata, buka pakaianmu. Orang tersebut segera melakukannya. Recha mengenakan seragam merahnya, mengenakan topeng, dan menjadi anggota Istana Raja Bloody. Recha, ayo, kembali ke markas. Aku memperingatkan kalian, jangan coba-coba untuk bermain trik. Kabin serigala telah mengumpulkan darah kalian, tidak lama kemudian identitas kalian akan diselidiki. Jika kalian tidak bekerja sama denganku, kalian tidak mampu menanggung konsekuensinya. Beberapa orang mengangguk setuju. 1 jam kemudian, Jike, orang barat berambut pirang itu, membawa anggota lain dari Istana Raja Bloody dan Recha ke Danau Jinsu di Midgard. Danau Jinsu adalah danau terbesar di Midgard, yang tidak ada akhir di depan mata. Recha bertanya, jangan bilang, markas Istana Raja Bloody terletak di bawah Danau Jinsu. Jike berkata, ada sebuah pepatah di Clarity, tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Recha menarik napas dalam-dalam, musuh terbesar Clarity, Istana Raja Bloody, markasnya ternyata terletak di jantung Clarity. Jika Istana Raja Bloody menyerang tanpa peringatan, maka bisa dibayangkan betapa berbahayanya hal itu bagi Clarity. Markas ini harus dimusnahkan. Jika berkata, kita akan memasuki markas. Ikuti aku. Ayo, Recha melompat ke danau bersama mereka dan menyelam sampai ke dasar danau. Dasar danau penuh dengan lumpur dan semuanya tampak normal. Jika dan yang lainnya membersihkan pasir, dan sebuah pintu rahasia muncul di bawah pasir. Jika membuka pintu rahasia, dan di bawahnya terdapat pintu lapisan ganda yang kedap air. Bab 1054, Dewa Perang Kunlun yang sebenarnya di penjara. Mereka melewati pintu lapisan ganda yang kedap air dan akhirnya memasuki bagian dalam Istana Raja Bloody. Sejujurnya, Recha sedikit terkejut ketika melihat markas ini. Ruang di dalamnya sangat luas, dan tidak ada akhir di depan mata. Diperkirakan secara kasar, ini seharusnya menempati setengah dari Danau Jinsu. Dekorasinya sangat boros dan mewah. Tata ruangnya agak mirip dengan laboratorium, dan ada banyak peneliti ilmiah berjas putih yang mondar-mandir. Istana Raja Bloody pandai menggunakan senjata tersembunyi dan racun,
para peneliti ini seharusnya sedang menyelidiki kedua senjata ini. Jika membawa mereka ke ruang pimpinan, dan melihat pimpinan istana Raja Blodi, Recha sekarang hampir yakin bahwa Raja Blodi berpura-pura menjadi dewa perang Kunlun. Ketika mereka masuk, Raja Blodi sedang membalut lengannya. Ada luka tembak di lengannya. Bukankah berita menunjukkan bahwa Recha telah meninggalkan kabin serigala dan pulang? Jika berkata, aku pikir ini pasti berita palsu yang sengaja dirilis Recha untuk membingungkan kita. Raja Blodi menggertakkan giginya. Kembalilah, panggil tim intelijen kemari. Informasi penting seperti itu pun bisa salah, mereka harus dihukum. Baik, jika membawa mereka keluar dan menghela napas panjang. Berkat kecerdasannya, dia mendorong kesalahan ke tim intelijen, kalau tidak, mereka akan mati sekarang. Ayo kita istirahat di asrama. Jika berkata, Recha hendak pergi, tetapi matanya tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya, berjalan keluar dari ruang penelitian. Recha mengenalinya sekilas, komandan kedua dari kabin serigala, Damu Zong. Dalam sekejap, mata Recha penuh dengan api kemarahan. Tidak diragukan lagi bahwa Damu, komandan kedua dari kabin serigala, telah disuap oleh istana Raja Blodi. Kabin serigala adalah lembaga penelitian rahasia di Clarity. Komandan kedua kabin serigala disuap oleh musuh dan bekerja untuk musuh. Ini akan berdampak buruk bagi Clarity. Jika bukan karena mempertimbangkan situasi keseluruhan, Recha ingin bergegas dan mencabik-cabik Damu. Pada saat ini, Damu juga menyadari bahwa seseorang sedang menatapnya, dan dia dengan cepat melihat sekeliling. Namun, dia tidak menemukan siapapun. Recha sudah pergi. Anggota Istana Raja Blodi memiliki tempat istirahat mereka sendiri, yang terpisah dari area penelitian. Di satu sisi, itu tidak mempengaruhi anggota Istana Raja Blodi lainnya untuk istirahat. Di sisi lain, penelitian ilmiah bersifat rahasia dan tidak dapat dimata-matai oleh orang lain sesuka hati. Setelah menutup pintu ruang istirahat, Recha bertanya, apakah kamu punya denah tata letak markas bawah laut ini? Recha menebak bahwa dewa perang Kunlun yang sebenarnya mungkin ditahan di sini. Dia ingin memperkirakan tempat dewa perang Kunlun yang sebenarnya ditahan berdasarkan denah tata letak markas. Jika menggelengkan kepalanya, tidak ada. Sejujurnya, denah tata letak markas adalah sebuah rahasia. Kami hanya bisa beraktivitas di area ruang istirahat dan tidak diizinkan untuk pergi ke area lain. Recha mengambil tablet di atas meja dan berkata, sekarang aku hanya bisa meretas jaringan internal markas dan mencari denah tata letaknya. Jika tiba-tiba menjadi gugup, apakah kamu tidak khawatir dilacak oleh Departemen Keamanan Cyber? Begitu mereka menemukanmu, kamu tidak dapat melarikan diri dari markas sama sekali, dan kami juga akan menderita. Bab 1055, dia serba bisa. Recha, tenang, begitu mendapatkan tata letaknya, aku akan segera memutuskan listrik semua pangkalan. Dengan begitu, seluruh jejak jaringan akan terhapus. Mereka tidak dapat melacak aku, bahkan tidak menyadari jaringannya diretas. Jika pangkalan begitu besar, kamu bisa memutuskan listrik semua pangkalan? Recha, jalur pangkalan ini adalah rangkaian seri. Asalkan salah satu rangkaian korsleting, maka listrik semua pangkalan akan putus. Dia menuangkan segelas air dan memberikannya pada Jike. Dengarkan perintahku nanti. Aku memintamu menuangkan air ke saklar lampu. Lakukan saja sesuai yang aku katakan. Jike tercengang. Dia hanya tahu Komandan Dragon itu kuat, tetapi tidak menyangka dia juga paham dengan keamanan jaringan dan arus listrik. Dia benar-benar serba bisa. Recha menggunakan tablet untuk terhubung ke intranet pangkalan dan mulai beroperasi. Kedua jarinya mengetuk keyboard bagaikan capung yang menginjak permukaan air dengan cepat, dengan suara ketukan yang tak henti-henti. Setelah beberapa saat, tablet mengeluarkan suara bip. Berhasil. Recha segera menatap layar dengan teliti. Jika pun segera mendekat, layar menunjukkan tata letak pangkalan bawah air. Banyak dari mereka ditandai dengan warna merah. Seharusnya itu adalah area rahasia, yang tidak dapat dimasuki tanpa izin.
Recha segera menyimpan tata letaknya, kemudian berkata pada Jike, siram. Jike segera menyiram saklar lampu, suara percikan listrik. Setelah percikan listrik, seluruh pangkalan menggelap. Listrik padam, dalam kegelapan, Recha berlari sesuai dengan jalur yang ada di dalam pikirannya. Hanya dalam 1 menit, Recha menganalisis tempat kemungkinan Dewa Perang Kunlun asli dikurung, dan menuju ke jalur tempat itu. Setelah setengah menit, sistem tenaga listrik kembali pulih, dan pangkalan mulai menyala. Sedangkan Recha juga berhasil tiba di tempat tujuan, tempat pembuangan paling terpencil di pangkalan. Alasan Recha mencurigai tempat pembuangan ini adalah karena tempat ini sangat meragukan. Tempat yang ada orang barulah ada sampah, tetapi tempat pembuangan ini jauh dari tempat tinggal orang, dan tata letaknya tidak masuk akal. Selain itu, di sekitar stasiun sampah ini terpasang beberapa alarm pengaman. Sebuah tempat pembuangan juga perlu perlindungan dari alarm pengaman. Ruangan ini dibangun dengan bahan-bahan kedap udara, dan biaya pembuatannya pun sangatlah mahal. Ini hanyalah tempat pembuangan, apakah harus dibangun begitu kokoh? Singkatnya, Recha berani memastikan bahwa Dewa Perang Kunlun terkurung di dalam. Recha mengenakan sarung tangan putih, dan menggunakan belati untuk merusak alarm pengaman, kemudian mencoba mendorong pintu. Pintunya sangat kuat, dan tidak bisa dibuka dengan kekerasan. Dia mengamati pintunya sebentar. Kunci pintunya adalah gembok Swiss Wilson, semua brankas bank Swiss menggunakan ini. Hampir setiap kunci pintu memiliki caranya sendiri untuk membukanya, dan sangat sulit untuk membukanya. Tetapi, bagi Recha ini tidak sulit. Ketika dia berada di Akademi Militer Utara, dia secara sistematis mempelajari berbagai teknologi dan keterampilan seperti komputer, membuka kunci, dan mekanik. Seorang komandan yang berkualitas tidak hanya harus memiliki fisik yang kuat, tetapi juga harus memahami berbagai skill yang mungkin berguna di medan perang. Recha menggunakan tabletnya untuk menghubungkan kunci pintu. Dia butuh waktu 10 menit untuk berhasil membukanya. Dia mengambil napas dalam-dalam, mendorong pintu dan berjalan masuk. Dalam tempat pembuangan sempit, gelap, dan lembab hingga dindingnya meneteskan air. Seorang lelaki tua botak sedang bermeditasi di lantai dan bernapas. Kaki dan tangannya dirantai oleh rantai besi setebal lengannya dan tidak bisa bergerak. Tanah di bawahnya sudah digiling menjadi lubang besar. Tepat itu adalah Dewa Perang Kunlun. Hanya saja, dia tampak menua. Dewa Perang Kunlun mendengar ada orang yang masuk, dan dia segera membuka matanya. Setelah mengetahui bahwa itu adalah Recha, kedua matanya berbinar-binar.